Halo semuanya, jadi balik lagi di channel Uncrypt Talks. Hari ini kita bakal ngelakuin market review ya. Jadi mulai dari minggu lalu tanggal 2 hari Senin sampai sekarang. Dan yang dibahas itu selain market review juga kalau misalnya kita break ATH, next target kemungkinan di mana ya? Karena kan ini uh, kalau kita break ke sini ini udah ibaratnya nggak ada resistance by chart kayak gitu. Kita hanya bisa expect dia berhenti di mana. Dan itu bisa berguna untuk take profits kalian di spot atau di perps ya, mungkin kalian ngelong dari bawah sini. Oke, jadi yang dibahas itu ada dari weekly TPO, daily TPO, VWAP perspektif, momentum juga, dan juga dari sisi order flow kayak gitu ya. Sebelumnya, kalau misalnya kalian mau trading, bisa pakai exchange Bluefin dengan kode referral Mas Jo. Jadi kalian tuh bakal dapat 2 reward ya. Yang pertama 10% fee discount. Jadi kalian dapat diskon trading fee 10%. Udah kayak gitu ada reward based on trading volume kayak gitu. Jadi kalian bisa dapat iPhone, MacBook, Apple Vision Pro, AirPods kayak gitu. Cuman ini sampai tanggal 15 Juni aja ya. Jadi terbatas ya kan. Ini udah diumumin juga di grup Discord, kalau yang mau ikut bisa di deskripsi lah semuanya. Oke, kita balik lagi ke weekly TPO. Jadi sekarang kita bisa lihat ada beberapa overlapping value area ya teman-teman. Jadi di sini ada overlap value area, di sini ada overlapping value area. Jadi kita bisa composite value area ini dua ya, dan value area yang ini. Oke. Sini kita bisa gambar value area-nya ya. Oke, dari weekly perspektif ini sebenarnya cuman shifting in value area ya. Jadi kalau misalnya kamu tahu basicnya AMT kan dia balance terus imbalance terus balance lagi kan. Nah, ini yang dilakuin kayak gitu, guys. Jadi dia punya balance state di sini, dia ada imbalance di sini. Dia bikin balance state di sini, dia masuk lagi ke dalam value area lama di sini ya. Jadi value area lama dia bikin value area lagi. Udah kayak gitu dia bikin imbalance, dia masuk ke value area lama yang ada di sini. Jadi BTC itu sebenarnya kayak gini aja kalau dari weekly perspektif kayak gitu. Ya, di sini kita bikin value area ya kan. Price dibikin value area di atas udah kayak gitu kita shifting. Jadi shifting itu kita breakdown ke value area lama di sini di 10 Mei ada deviasi, kita langsung min revert ke value area low-nya kayak gitu. Ya, yang terjadi di sini adalah kita slow grind di atas. Artinya acceptance di dalam value area 21 Mei ya, 2 minggu ini udah kayak gitu kita langsung rotate ke value area high-nya. Jadi gitu aja sebenarnya dari weekly perspektif ya. Kalau dari daily perspektif sama kita mungkin ngebahas beberapa setup yang bisa di take ya. Oke, daily perspektif. Di hari Senin teman-teman, di hari Senin itu gue suka main weekend SFP ya. Jadi kalau misalnya value area hari Sabtu sama hari Minggu itu sama, artinya Sabtu dan Minggu itu ranging, gue bakal main Seninnya itu SFP di high dan low-nya weekend kayak gitu. Jadi misal ini Saturday low, ada deviasi, ini Sunday high ada deviasi ya. Cuman karena di case ini Sunday-nya itu shifting value area, kalau misalnya by naked chart, kalian bisa lihat dia bikin apa higher low, ya kan higher low. Jadi gua ngambil SFP-nya itu cuman di Sunday high dan low kayak gitu. Ya, which is di mana di sini ya teman-teman.
Oke. Nah, jadi ini gua ngambil Sunday SFP, maksudnya as a trade opportunity ya teman-teman, kalian bisa lihat. Untuk triggernya eksekusi sebenarnya di sini udah kelihatan ya. Di sini ada fast spike dengan high volume candle di sini. Di sini juga ada apa namanya, trap traders ya, dan origin move juga. Jadi di sini ada longs ya kan. Di sini itu langsung ada new shorts kayak gitu. Tahu dari mana bang? Ini open interest di bawah. Oke, open interest di bawah ini ada ya new longs. Sebenarnya ini flat ya, cuman ya gua ekspektasi di sini ada beberapa new longs. Di sini ada new shorts yang langsung nenggelemin si longsnya kayak gitu. Oke, jadi itu jadi trigger untuk shorting. Terus untuk long di Sunday low ini juga triggernya origin move juga ya, kalau misalnya dilihat. Atau mungkin kamu mau lihat buy structure juga bisa. Jadi maksudnya origin move itu adalah orang di sini ada yang liquidate ya kan. Terus ini ya liquidate ya. Terus udah kayak gitu new longs masuk. Jadi OI-nya hijau, delta-nya hijau. Ya kan? Terus dia nge-break structure inilah. Jadi itu aja ya di hari Senin. Mungkin kita bisa main reversion dari sini ke low. Terus dari low di sini ada reaksi. Ya kan? Kita bisa ambil long ke high-nya juga. Jadi mainnya tektokan kayak gitu. Ini bisa ya. Nah, yang terjadi di hari Selasa ya. Ini kan Monday high kan udah terbentuk ya, Monday range, ini Monday high. Sini ada Monday low. Oke. Tapi kalau misalnya kamu lihat di hari Selasa, dia itu open di atas value area hari Senin dan itu jauh kayak gitu. Kita bisa lihat. Nah, ya. Maksudnya gimana, Bang? Ini gue delete dulu. Di sini kan ada value area hari Senin ya. Ini value area hari Senin. Oke. Terus hari Selasa itu dia bukanya di sini, teman-teman. Ya. Jadi hari Selasa dia buka di atas jauh. Kalau udah kayak begini, apa yang harus dilakukan? Gue nggak mau main Sunday SFP. Kenapa? Karena kita udah tahu value area itu shifting ke atas. Kayak gitu. Jadi mungkin ini bakal look for a higher price ya. Yang gue lakukan adalah marking POC as a level of defense di hari Senin dan juga value area high as a level of defense. Jadi POI untuk long kayak gitu. Ya, kita dapat POI untuk long di value area high Senin dan juga NPOC hari Senin. Oke, yang terjadi apa ya, price retrace di sini ya. Jadi ada deviasi, dia reclaim ke dalam, retest langsung bounce ke atas. Oke, sebenarnya target awal gue itu ada di composite ini ya, value area 6 hari cuma nggak nyampe. Jadi di sini dia langsung deviasi terus turun lagi kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa ya. Di hari Rabu ini juga sama ya, POI gua itu kan naked point of control di hari Senin. Ini dia ada retest. Terus dia tuh cuma nyampe developing point of control. Jadi nggak nyampe ke high-nya sini ya, which is sign of weakness, teman-teman. Kan harusnya secara logik ya, kita punya value area, kita punya value area di sini, value area di sini. Kalau memang kita mau shifting ke atas lagi, ini kan udah keluar value area ya. Artinya kita ekspektasi bullish. Kita tuh harus bisa
bikin higher high lagi di sini. Entah itu retestnya di naked point of control di sini, terus kita bikin higher high, atau di value area low yang tadi di sini. Kita bikin higher high, tapi yang terjadi adalah setelah dia retest, ini mungkin kita gambarin POC di sini, setelah dia retest, dia tuh cuma sampai developing POC terus turun lagi. Ya, jadi ini sign of weakness sebenarnya. Yang terjadi ya benar ya, ini sign of weakness. Di sini kita ada deviasi. Udah kayak gitu kita langsung jebol ke bawah ya. Jadi ini nyambung juga sama weekly ini ya, weekly profile. Jadi kita kan ada deviasi di atas kan tadi. Sini. Dia langsung jebol ke bawah itu ke composite value area 2 minggu di 6 Mei ya. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Terus kalau misalnya kalian lihat, setelah dia jebol ke bawah ya kan, ini dia ngapain? Dia itu ada quick correction di resting low di sini teman-teman. Ya, maksudnya resting low itu gimana? Ini tuh ada resting liquidity ya. Jadi kalau kamu lihat pas BTC grinding up ke atas ini ada beberapa low yang nggak di sweep. Jadi ada low yang pertama kan yang ini ya. Terus yang kedua ini juga nggak di sweep, yang ketiga ini nggak di sweep, ini nggak di sweep. Yang ini di sweep sih sebenarnya. Ya, diberesin. Cuman yang tiga ini nggak di sweep dan ya ekspektasinya adalah orang-orang bakal nge-SFP si 12 Mei low ini kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kita buy flow juga ya, kita bisa lihat ada new longs masuk di atas, dia nggak bisa bikin new high ya, maksudnya nggak kuat kayak gitu, new longsnya langsung jebol ya. Maksudnya gimana, ini kamu bisa lihat. Nah, oke. Open interest naik, delta juga mayoritas hijau ya, kayak gitu. Nah, oke, terus price-nya turun, jadi dia grinding down dari sini, grinding down. Artinya apa? Yang long di sini kan ke trap ya, otomatis mereka closing posisi kayak gitu teman-teman. Kalian bisa lihat di sini OI-nya udah mulai turun, di sini mereka nyoba untuk apa namanya short karena mayoritas delta merah, OI-nya naik, jadi di sini ada new shorts yang ngebantu price untuk turun lagi. Shortnya masih di reward sampai at the point where shorter itu udah nggak bisa push price lower ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini mungkin di CoinEng lebih jelas, sama aja sebenarnya sih, cuman open interestnya sini ada yang Binance, ada yang Bybit. Yang Bybit itu mereka try to sell benar-benar di bottom ya. Tahu dari mana bang? Sini. Wait. Ini gue matiin dulu. Oke. Kalian lihat di sini ada beberapa open interest yang grinding ya kan. Di sini juga open interestnya naik tapi price-nya turun. Mayoritas delta juga merah. Jadi di sini ada new shorts ya, new shorts. Di sini ada new shorts. Ya kan, yang terjadi apa? Price itu malah nggak bisa bikin low baru. Jadi dia malah ke atas kayak gini teman-teman. Yang terjadi kalau ke atas begini yaitu short closing atau ya covering shorts ya. Jadi kamu bisa lihat di kotak ketiga ini di mana open interestnya turun tapi deltanya hijau. Nah, ini jadi bull sign, early bull sign di mana shorter itu nggak bisa push price lower walaupun mereka udah keluarin tenaga mereka ya kan. Kita bisa lihat mayoritas open interest di sini uptrend setelah ada flush. Delta juga banyak yang merah, tapi price-nya itu malah balik ke atas kayak gitu. Jadi ini ada short covering di sini.
Ini lumayan kelihatan jelas juga ya di TradingView ya, short coveringnya, dimana si open interest dari shorts itu dia merah. Sorry, bentar. Nah, ya, oke. Price-nya grinding up, open interest-nya turun, ya kan? Jadi di sini banyak short closing kayak gitu. Delta-nya juga merah nih, makanya banyak candle merah. Udah kayak gitu, ini price-nya balik lagi ke dalam value area. Dan ini tuh jadi apa ya, bullish sign, dimana secara logika kalau misalnya shorter ya itu udah masuk terus dia ke liquid atau mereka closing posisi dan ini naiknya jauh. Ini naiknya jauh ya teman-teman ya, bukan bukan cuma sekedar begini doang ya, tapi ini bener-bener range-nya jauh. Ya kalau buy numerik mungkin bisa sampai 5%. Ya, artinya apa? Secara logika shorter itu nggak masuk lagi kayak gitu. Kenapa? Karena ya udah habis tenaga, bos. Lu dari short closing aja udah bisa nge-push price sampai 5% ke atas. Jadi secara logik apakah mereka bakal masuk lagi, ya enggak ya. Kecuali nggak tahu lah mereka James Win atau siapa. Terus di sini kalau misalnya kalian lihat value areanya ini kan udah overlapping ya. Jadi gua nggak make value area yang tadi di weekly sini, teman-teman. Setelah price deviasi dan reclaim ya. Jadi price begini, ini gua udah nggak make value area yang 2 minggu tadi. Ini mungkin agak nge-lag sih. Kita balik lagi ke chart lama. Ya, sorry, agak nge-lag. Ya, internetku memang jelek, guys. Sorry ya. Baru-baru ini. Oke, ya baru kelot, hebat. Jadi gue pakai value area yang udah developing. Kan awalnya pakai value area 2 minggu nih, yang di sini. Value area low-nya yang ada di bawah sini kan. Tapi gue sekarang pakai value area yang sudah terbentuk di sini. Jadi kan ini overlapping ya. Maksudnya ini jadi range nih. Kalian bisa lihat TPO-nya tuh tumpang tindih value area-nya. Jadi di sini langsung gue kompositin kayak gitu. Nah, ya. Di sini gue kompositin. Kalian bisa lihat clean reclaim ya, teman-teman. Di sini. Jadi dia break, terus retest, udah kayak gitu dia slow grind. Jadi dia bikin high low, ya kan? High low, high low, high low. Sampai akhirnya dia keluar lagi dari value area kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini yang gue mau mark juga, yaitu kalau misalnya kita udah dapat kita udah dapat deviasi yang besar seperti ini dan kelihatannya kayak acceptance di atas, yang kita bisa lakukan itu adalah bukan main min revert ke bawah lagi kayak gitu, karena unlikely ya. Kan tadi yang tadi gue bilang shorter itu udah habis. Jadi let's say kita punya value area, di sini ada POC. Kalau misalnya kita ada deviasi besar seperti ini, yang target kita kan bullish ya, maksudnya bias kita bullish, kita tuh bisa cari long di composite POC-nya kayak gitu. Ya, which is yang terjadi seperti itu ya. Di sini ada composite POC 10 hari. Jadi ini gue marking.
Ya, yang terjadi adalah apa? Price itu keluar dari value area, terus dia retest composite POC kayak gitu. Oke. Di sini juga price actionnya momentum loss ya. Maksudnya momentum loss itu yang awalnya strong bearish, di sini kan strong bearish. Dia tuh pelan-pelan rounding kayak gitu. Jadi nah, ya kayak ginilah istilahnya. Ya, kalau mau jelas ya di 5 menit mungkin kita bisa zoom in. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi di mana price itu dia bikin new low, terus tiba-tiba dia nggak bikin low baru, ya kan? Terus sayang ini di break kayak gitu. Udah kayak gitu, price itu pumping sampai ke 110 ya. Ini gua nggak expect sampai 110. Jadi ekspektasi gua itu adalah pas dia ada deviasi di sini teman-teman. Kita itu free long ke value area high 6 hari ya. Tapi gue nggak expect dia bisa sampai nyentuh value area high ATH. Jadi ini value area high yang diambil dari hari di mana dia sentuh all time high ya. Di sini. Oke, kenapa? Karena value area low-nya ini remain resistance. Kayak gitu. Dan ya di respect juga kok. Maksudnya rapih juga. Oke, di sini juga gue bikin plan ya buat teman-teman di dalam. Mana? Ya, ini. Jadi plannya gue ada acceptance, jadi dia break high yang ini, dia ada acceptance, deviasi, terus langsung attacking time POC kayak gitu. Ya di sini juga case-nya sama ya. Dia ada break high, di sini ada acceptance, terus deviasi, reclaim ya kan, reclaim low yang ini. Udah gitu dia langsung terbang. Cuman target awal gue cuman di time POC sama value area high 6 hari kayak gitu. Sekarang mungkin target ya kalau misalnya kita break ATH dan yang gua mau marking adalah kalau misalnya kita mau break ATH kita harus bisa reclaim di atas Monday high sini. Ini kan Monday high ya, masih hari Senin kan. Pembukaan hari Selasa itu jam 7 pagi nanti masih 1 jam lagi. Kalau misalnya kita bisa acceptance di sini, terus mungkin ada deviasi lagi. Kita bisa attack ATH 111 sekian ya kan. Udah kayak gitu targeting. Untuk targeting gue punya beberapa cara ya sebenarnya. Ada pakai Fibonacci sama pakai VWAP juga. Untuk yang Fibonacci, bentar. Oke, untuk yang Fibonacci ya sebenarnya kita bisa pakai Fibo range di sini teman-teman. Atau mungkin di sini ya, candle yang besar aja. Nah, oke. Ya, based on Fibo kita tuh ada next resistance di 115 sama 121 kayak gitu. Jadi ini bakal jadi key level untuk taking profits kalau misalnya kita bisa sampai break ATH. Kalau misalnya based on VWAPs, di sini gue ada beberapa. Wait. Oke, kalau misalnya based on VWAPs, targetnya itu ada di 131.000 ya. Jadi ini VWAP-nya itu ditarik dari all time low di cycle ini, ke all time low cycle ini. Itu di sekitar 131.000 sekian. Nah, kalau misalnya kita pakai quarterly VWAP atau yearly VWAP, ntar kalau misalnya kita nyalain bands keduanya, harusnya
around 100 sekian lah ya, 120 130 mungkin. Kita coba nyalain dulu. Ntar gue atik-atik dulu nih. Oke, quarterly dia udah lewat, jadi kita sekarang bisa pakai yearly ya. Yearly juga udah lewat. Monthly, let's see. Kalau kita ubah ke monthly, karena ini udah deket ATH sih, ya mostly VWAP kan nggak lagi nggak. Oh yeah, this one. Ya mungkin next target di 113 ya, jadi deket-deket sama yang Vibo tadi 115. Kayak gitu. Oke, kayaknya kita juga bisa angkor VWAP dari sini, low sini. Buat lihat gimana. 130.000, 100 ya 116.000 ya area-area situ. Jadi kita reject di sini ya kan. Pertama kita reject sini. Terus kita nggak bisa holding sampai atas sini, kita losing. Terus kita retest di plus 2, ya mungkin nextnya kita bisa ada retest di plus 2 lagi kayak gitu. Sebelum akhirnya, I don't know, market top, maybe. Cuman yang gue lihat gitu sih, dari Vibo perspektif 115.700, 121.000 ya. Ya paling gitu aja teman-teman untuk market update dan target ATH ya kan. Untuk VWAP perspektif juga apa namanya, yang gue lihat clean cuman ini ya yearly VWAP ya sama weekly VWAP. Jadi di weekly VWAP sini bentar. Di weekly VWAP sini kita bisa lihat price itu deviasi jauh, terus dia reclaim di sini teman-teman, jangan dia reclaim di sini. Dia flipping POC dari volume profile, ini kan POC ya. Kita bisa lihat dia retest di dalam POC volume profile juga, jadi ini previous week POC, langsung bounce ke standar deviasi plus 1 di sini. Kayak gitu. Ya. Paling gitu aja untuk update sekarang. Next kita bakal update lagi ya mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu sekali. Ya gitu aja lah pokoknya. Thank you yang udah nonton. Sorry ya kalau ada kendala internet atau agak nge-lag tadi. Atau ya ada kendala apapun lah. Thank you.